Dalam video kali ini, bagi lo yang sering banget ngerasain takut mengungkapkan pendapat, gue jamin masalah itu bakal 1000% hilang kalau lo ngikutin tips yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Dan tips kali ini hanya perlu investasi lo selama 30 hari ke depan. 30 hari ke depan, lo terapin tips ini, rasa takut berpendapat lo yang selama ini ada, itu bakal hilang. Nah, perkenalin, pasti lo bingung kayak, Bang, ada siapa nih muncul di YouTube gue gitu kan? Gue gak pernah lihat mukanya. Kenalin, nama gue adalah Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang Science Communication. Dan sekarang gue juga udah mendirikan platform edutech belajar ilmu komunikasi gue sendiri, yaitu adalah Stanley Academy, yang overall sekarang udah ngebantu 900 orang lebih merubah skill komunikasi dalam kehidupan mereka. Dan gue punya sedikit kredibilitas untuk ngebahas tips yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini, ada sebuah hal atau sebuah masalah yang sering banget bikin orang tuh males kalau berkomunikasi dan jadinya nggak pede. Yaitu adalah mereka sering banget ngerasain rasa takut ketika harus berpendapat. Contoh, misalkan lo lagi di kelas, ya, bagi mahasiswa. Ketika lo ditanya apa opini lo cuman kayak diam. Ehm, saya nggak tahu sih Pak. Udah, pas lo lagi meeting misalkan, dan lo ditanya, Jason, opini kamu gimana ya kalau buat planning dan overall solusi dari yang pertama ini? Lo cuma kayak, ya gitu sih, ya cukup bagus gitu. Padahal lo tahu lo pengen ngomong apa, tapi kayak lo nggak bisa ngomongin isi otak lo karena lo tuh takut orang-orang bakal ngejudge atau nggak ngedengerin lo. Nah, dalam video kali ini kita bakal menyelesaikan dua masalah itu. Ya, bikin orang dan bikin lo sih lebih tepatnya gak merasa lo itu dijudge atau dinilai oleh orang lain dan dihakimi oleh mereka. Yang kedua, itu bakal bikin orang yang ngedengerin lo lebih mendengarkan apa yang lo bicarakan. Nah, ini bakal kita bedah jadi 3 pembahasan. Yang pertama, gue bakal bahas spotlight effect. Yang kedua, gue bakal bahas mengenai strategi Minto Principle. Dan yang ketiga, gue bakal ngebahas challenge 30 hari yang bisa lo lakuin dalam 30 hari ke depan. Yang pertama, gue bakal ngebahas mengenai spotlight effect. Dalam komunikasi psikologi, ada hal yang kita sebut sebagai spotlight effect. Spotlight effect itu menjelaskan bahwa ketika lo itu hidup, lo seringkali merasa lo adalah pusat dari dunia. Well, contoh ya, lo lagi jalan nih ya, nyebrang gitu kan di antara, let's say, lalu lintas. Ya. Lo nyebrang, terus lo jalan beberapa langkah, kan di samping kanan lo bakal ada mobil-mobil tuh, ya, mobil-mobil yang pada ngantri, yang udah nungguin lo jalan gitu kan. Somehow dalam psikologi otak manusia, lo ngerasa lo tuh dilihatin. Kayak lo, aduh, jangan ngeliatin gue, aduh, jadi malu nih, cepetan. Atau misalnya di kampus, lo lewatin orang-orang yang lagi udah berbaris tuh di ruangan kelas lo, yang mereka udah siapin buku segala macam di pagi-pagi hari, lo jalan gitu kan, misalnya lo telat, lo ngerasa lo itu diliatin oleh orang sekelas. Nah, ini itu disebut sebagai spotlight effect. Dan spotlight effect ini secara kata kasar adalah lo sering kali merasa diri lo itu sepenting itu. Nah, spotlight effect ini yang gue bakal jadikan solusi dalam masalah pertama, rasa takut ketika lo berpendapat adalah lo harus membiasakan diri lo dan mengingatkan diri lo bahwa terkadang orang-orang yang lo itu jelasin isi pikiran lo, mereka nggak sepeduli itu sama isi pikiran lo. Oke. Mereka nggak sepeduli itu. Kalau lo sampai salah ngomong, mereka nggak bakal kayak seketawain itu. Mereka pun mungkin minggu depan udah nggak bakal ingat apa yang lo bicarain. Dan bahkan, ini sedikit fun fact ya, bagi lo yang sering ngerasa takut ketika harus mengungkapkan pendapat, semakin lo tuh ngerasa canggung dan malu, lo malah makin semakin diliatin. Tapi semakin lo pede, semakin lo ngerasa kayak, gue gak peduli apa kata orang tentang gue, maka orang itu juga bakal lebih gak peduli akan lo. Ini menarik banget. Jadi ketika lo gak peduli akan apa yang orang bilang tentang lo, orang bakal gak peduli tentang lo. Itu benar-benar kayak gitu hukumnya. Dan tapi bang, oke, gue paham dari spotlight effect ini bahwa gue sering ngerasa orang ngeliatin gue. Ini fenomena psikologi yang terjadi dalam otak gue. Bang, ada gak solusi biar gue bisa lebih pede nih ketika gue tampil di depan orang-orang? Ada, bang, solusi. Solusinya itu berhubungan dengan sebuah konsep yang gue sebut, ini gue hapus sedikit, yaitu adalah konsep dari filsafat stoikisme.
Maaf ya kalau video kali ini bakal lebih sedikit meluas ke dalam ranah filsafat, karena sepenuhnya bagi gue pribadi dan bagi semua orang yang udah gue bantu dalam kehidupan komunikasi mereka, dengan menyelesaikan satu masalah ini aja, lo nggak perlu tips 2, tips 3. Ini bakal ningkatin 100% kemampuan berbicara lo. Oke. Nah, gue sebut konsep ini sebagai memento mori. Jadi gue bakal jelasin sedikit. Dalam filsafat stoikisme, bang, filsafat itu apa? Stoikisme itu apa? Filsafat singkatnya adalah cara lo menjalankan hidup. Stoikisme adalah cara salah satunya lo menjalankan hidup. Jadi, dalam stoikisme, kita percaya bahwa ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Contoh, ya, lo dibilang sama teman lo, dasar lo, palu-malu, apa sih, nggak asik turun aja di sana. Lo tuh ngejago ngomong, tau gak? Turun. Dan kayak gitu. Ketika lo dikatain hal kayak gitu, yang bisa kita analisa adalah yang bilang hal tersebut adalah teman lo. Lo, pertanyaannya lo bisa gak ngontrol apa yang teman lo bicarakan ke lo? Lo bisa gak ngontrol yang mereka omongin ke lo? Yang mereka pikirin tentang lo? Yang mereka perlakuin ke lo? Lo bisa gak ngontrol hal tersebut? Well, jawabannya absolutely nggak bisa. Dan dari filsafat stoikisme ini, yang bisa kita kontrol itu lebih ke arah apa respon gue dari yang temen gue bilang ke gue. Gue harus marah kah? Gue harus kesel kah? Atau mungkin gue harus malu kah? Tapi pertanyaannya, kalau gue malu, kalau gue kesel, kalau gue ngerasa terbebani, kenapa gue ngerasa terbebani oleh perkataan orang yang bahkan gue nggak bisa kontrol? Satu-satunya hal yang mungkin bisa gue kontrol dalam konteks ini adalah gimana cara gue membicarakan hal tersebut. Kalau memang itu mungkin terdengar canggung, well, gue bisa ngontrol cara ngomong gue biar kelihatan lebih pede. Contohnya dengan mungkin gue latihan dulu belajar teorinya nih dari kursus Bang Jason, misalkan di Stanley Academy, gue ikut kursus belajar fullnya, lalu gue terapin, dan kalau ternyata nggak ada hasilnya, well, yang penting gue udah coba yang terbaik. Jadi, filsafat stoikisme itu mengajarkan lo, setiap kali lo mengumumkan pendapat bahkan, lo lebih fokus kepada effort lo, bukan hasil. Hasilnya adalah lo pengen banget orang-orang tuh, wow, opini lo keren banget. Lo pengen bikin orang terkemuka, bahkan suka sama lo ketika lo ngomong. Lo pengen bikin orang yang bahkan paling cantik di kelas itu jadi ngedengerin lo. Itu yang lo pengenin. Ini adalah hasil yang kita pengenin. Well, tapi untuk kita bisa mencapai hal tersebut, lo harus ngelakuin yang namanya effort. Selalu ada hasil dan usaha. Contoh, sebelum hari H nih misalkan. Ini hari ke-7 dan ini hari ke-0. Lo harus ngelakuin public speaking di hari ke-7 misalkan. Dari hari ke-0, lo itu bisa ngelakuin satu. Skenario pertama, lo tidur sampai hari ke-7, ya, dan lo nggak ngelatin apapun. Atau hari 1, 2, 3, sampai ke-7, lo tiap hari ngelatih skill komunikasi dan public speaking lo. Dengan cara depan kamera ngomong, ya kan, halo Bapak Ibu semuanya, nama saya Jason Stanley. Lo latihan cara pembukaan, ngebawain isi topik, sampai penutupan. Ketika lo ngerasa lo udah cukup keren, di hari ke-7 lo ngelakuin presentasi public speaking tersebut, maka semakin lo perfect di latihannya, maka semakin perfect juga hasil dari public speaking lo. Alhasil lo bakal bikin, let's say, cewek paling cantik di kelas tersebut ngedengerin presentasi lo. Well, tapi ini effort. Jadi, selalu ada effort dan ada hasil. Dalam konsep stoikisme, yang harus kita pahamin adalah kita fokus kepada effortnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, selain kita fokus kepada effort, hal yang sering ngebantu gue banget, dan bahkan ngebantu lo banget, kalau lo sering ngerasa takut ketika lo berkomunikasi dan berpendapat adalah, ingat bahwa in the end lo bakal mati. Gue gak ngomongin konsep lebih ke arah spiritual. Gue gak bilang kayak, lo setelah mati lo bakal kemana? No. Yang gue pengen lo pahamin secara rasional logika adalah, ketika lo meninggal, momen yang lo lakuin sekarang, ketika lo ngebayangin nih ya, pencabutan nyawa lo di kasur kematian lo, apakah lo bakal ngerasa malu? Lo pernah ngelakuin hal tersebut? Lo pernah tampil di depan orang-orang buat ngebawain konsep public speaking tersebut? Lo bakal ngerasa malu gak? Kalau pertanyaannya ketika lo lagi ngap-ngap, lo udah mulai ngeliat kegelapan dalam mata lo ketika lo mau dicabut nyawa lo, dan lo bilang, enggak, gue gak bakal malu sih bang.
Karena orang juga nggak akan ada yang ingat gue ketika gue udah mati. Well, konsep itu disebut sebagai memento mori, atau ingatlah akan kematian. Jadi ini konsep yang sedikit ekstrim, tapi gue sering banget terapin ini dan ini cukup praktikal. Setiap kali gue ngerasa takut ketika gue harus berpendapat, gue bilang ingatlah akan kematian. Ketika gue mati, orang nggak akan ada ingat lagi tentang gue. Jadi selama gue masih hidup dan gue punya peluang tersebut untuk melihat potensi terbaik dari diri gue, maka gue bakal ngelakuin hal tersebut. Ini adalah konsep dari memento mori dari filsafat Stoikisme. Dan juga dikotomi kendali yang bakal ngebantu lo banget menangani konsep psikologi dari spontan attack. Nah, sekarang sudah selesai untuk bagian spotlight effect dan juga filsafat Stoikisme yang cukup berat dan membosankan. Jadi kita bakal lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah Minto Pyramid Principle. Oke, di bagian Minto Pyramid Principle, gue bakal hapus dulu yang pertama ini ya, karena kita udah selesai. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang cara menjalani kehidupan yang sebenarnya nggak harus ada di channel gue, karena gue bukan channel filsafat gitu kan, langsung dikomplain nih. Sekarang gue bakal ngajarin cara berkomunikasinya, karena cara berkomunikasi ini penting banget ya. Tadi kita udah ngebahas ya, cara menjalani kehidupan, sekarang kita bakal ngebahas cara berkomunikasi. Cara kita bisa menyatakan pendapat kita yang terstruktur dan bikin orang lebih pengen ngedengerin apa yang kita omongin, itu bisa kita lakuin dengan cara mengikuti alur dari Minto Pyramid Principle. Alur dari Minto Pyramid Principle itu sifatnya top down. Bang, gue belum masuk ke dunia pekerjaan dan gue nggak tahu top down itu apa. Top down adalah struktur yang kita lalui dari atas ke bawah. Ya, jadi dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas, tapi atas ke bawah. Instruksi sifatnya misalnya. Nah, di piramida Minto Pyramid Principle ini ada 3 layer. Layer pertama disebut sebagai opini utama, layer kedua disebut sebagai opini pendukung, dan yang di bawah itu data atau fakta pendukung. Nah, yang gue maksudin dengan gambar ini adalah setiap kali lo berbicara, untuk lo bikin omongan lebih jelas, lakuin dan laluin 3 poin ini secara terstruktur. 1, melalui opini utama. Yang kedua, bicarakan opini pendukung dari opini utama lo. Dan yang ketiga, bicarakan data atau fakta pendukung dari opini pendukung lo. Gue bakal kasih sedikit contoh menjelaskan. Let's say, salah satu topik yang bakal kita bahas dalam presentasi, misalkan, itu adalah progres dari tim digital marketing. Opini utama gue atau kesimpulan hal yang bakal gue bicarakan di meeting kali ini adalah overall peningkatan dari penjualan marketing gitu kan, itu meningkat sebesar 5.000% di bulan ini. Dan itu semua dikarenakan kita menerapkan yang namanya influencer marketing. Kayak lo dapet ya, ini opini utamanya. Gue bakal ngomong kayak gini. Oke Bapak Ibu semuanya, overall dari update tim marketing, penjualan kami meningkat sebesar 5.000%. Dan ini disebabkan oleh campaign yang kita adakan melalui influencer marketing. Oke, itu opini utama gue. Sekarang, gue bakal lanjut ke bagian yang kedua, opini pendukung. Opini pendukung itu menjelaskan bahwa kenapa apa yang lo sampaikan di opini utama itu benar atau penting. 2 ini aja. Contoh, gue milih, gue bakal bilang kenapa ini benar. Atau kenapa ini penting. Untuk konsep yang influencer partnership, gue bakal bilang kenapa itu benar. Kenapa strategi influencer partnership itu merupakan kontributor terbesar untuk penjualan. Gue bakal bilang di opini pendukung kayak gini. Ini disebabkan dari data yang kami dapat. Ulang gue. Ini disebabkan dengan ngelakuin influencer marketing, maka persepsi brand kita dalam pikiran customer itu jauh lebih terpercaya. Oke, lo lihat ya. Ini mendukung kenapa itu benar. Kenapa influencer marketing itu benar bahwa dia berkontribusi terhadap penjualan. Karena persepsi dari brand itu bakal jauh lebih terpercaya dalam pikiran customer kalau kita pakai cara influencer marketing. Yang berikutnya, kita pakai data atau fakta pendukung. Kenapa opini pendukung gue itu dibenarkan secara data ataupun fakta? Ada gak data atau fakta yang mendukung kebenaran dari opini pendukung gue? Contoh, ya, misalnya gue bilang, ini pun yang didukung dari research penelitian dari brand A, yang dimana brand A menerapkan hal yang persis sama kita terapkan, dan penjualan mereka dalam 3 bulan berikutnya itu meningkat 1.000%.
cuman dengan nerapin satu strategi baru, yaitu adalah influencer marketing. Dan ini berkorelasi nih, berhubungan, dan menjelaskan kenapa penjualan kita meningkat belakangan ini, karena kita nerapin yang namanya influencer marketing. Nah, itu gue menggunakan data ya. Jadi lo bisa latih ini melalui menjelaskan opini utama, opini pendukung, dan data atau kenapa fakta itu data atau fakta. Nah, sekarang biar lo juga nggak bingung, sekarang gue bakal kasih lo sedikit tugas buat lo lakuin. Video kali ini itu bakal nggak berguna banget kalau lo nggak melatih apa yang bakal gue jelasin dalam video kali ini. Udah pasti, lo tutup video ini, lo nggak ngelakuin apapun, percuma. Lo nggak bakal pernah ngalamin perubahan apapun. Tapi kalau lo pengen ngalamin perubahan, gue pengen lo ngelakuin, lo bikin kalender sekarang juga. Di HPS boleh. Lo bagi kotak kayak gini, ya. Dan lo bedah 2. Jadi di sini 5, di sini juga 5. Gue pengen lo dalam 30 hari ke depan, lo rekam sebuah video lo di sini, kayak gue sekarang lo ngerekam video, lo ngejelasin suatu topik yang dimana suatu topiknya itu memang lo tulis berdasarkan opini utama, ya, opini pendukung, pakai data atau fakta. Dan ini bebas, opini apapun. Lo bisa mulai dengan perkenalan dulu, lalu lo masuk ke Minto Pyramid Principle, dan lo pakai penutupan. Nah, contoh, gue bakal kasih contoh sedikit aja di sini sekarang juga, dan gue pakai impromptu. Ya, contoh. Halo semuanya, nama saya Jason Stanley, dan saya berasal dari Stanley Academy. Jadi saya merupakan spokesperson dari Stanley Academy. Overall, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah produk kami, yaitu adalah 3-Hour Communication. 3-Hour Communication adalah produk kami yang dijamin bakal membantu Anda mengasah skill komunikasi Anda. Opini utama gue itu udah. Sekarang masuk ke opini pendukung. Kami percaya 3-Hour Communication dapat membantu skill komunikasi Anda, karena dalam 3-Hour Communication ini, kalian akan mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dari yang awalnya sering ngerasa gugup, menjadi bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih advance, kayak beretorika, berargumen, dan komunikasi persuasif. Itu opini pendukung gue. Ya, kenapa 3-Hour Communication ini bakal ngebantu lo misalkan. Sekarang pakai data pendukung. Ada gak data yang membenarkan opini pendukung gue? Bahwa produk gue itu memang ada manfaatnya. Dari sini, Bapak Ibu semua juga, dari sini ada juga 900 orang yang sudah merasakan perubahan drastis dalam kehidupan mereka karena mereka telah mempelajari materi dari kurikulum 3-Hour Communication ini dalam kehidupan mereka. Dan lo bisa lihat strukturnya, ya. Tadi gue udah mulai dengan perkenalan, gue udah bilang opini utama gue, kenapa yang bakal gue bawain itu tentang 3-Hour Communication dari produk gue. Opini pendukung, karena kalian bakal belajar sebuah kurikulum, dan data pendukung atau fakta pendukung. Yang dimana gue pilih data, itu adalah udah ada 900 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis. Nah, ketika gue udah berhasil, sekian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nah, gue udah jelasin nih ya, pembukaan, masuk ke Minto Pyramid Principle dan juga penutupan, gue centang 30 harinya. Jadi, lo bikin video tentang topik apapun, nggak harus jualan, lo harus bisa bikin kayak let's say, ya tapi kalau lo marketing, gue saranin penjualan, karena itu bakal ngebantu komunikasi proses lo. Tapi kalau misalnya lo mahasiswa, atau mungkin lo pengen bisa komunikasi dengan efektif dan merasa takut, dalam 3 bulan ke depan, terapin hal ini, bebas topik apapun, filsafat, sport, entertainment, edukasi, bebas. Dan setiap kali lo udah, lo centang aja kalender lo. Nah, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut dan lo suka banget sama tipe video penjelasan komunikasi kayak gini, gue itu punya sedikit solusi bagi lo jika lo sering ngerasa gugup, gagap, belibet ketika lo berkomunikasi. Gue punya produk namanya 3-Hour Communication dari kursus gue Stanley Academy, di mana di Stanley Academy udah ada 900 orang lebih yang terbantu dalam skill komunikasi mereka, di mana mereka bisa menguasai skill-skill komunikasi seperti beretorika, berargumen, komunikasi persuasif yang lo bisa gunakan untuk bikin siapapun bilang iya yang lo minta. Menguasai karisma yang bakal bikin siapapun nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi, dan cara bisa berkomunikasi yang bikin orang nggak bosen ngedengerin omongan lo. Bahkan masih lebih banyak lagi. Lo bisa cek aja 3-Hour Communication di stanleyacademic.com. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah atau cari di Google sendiri. Bye-bye.